Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nuthnil khaira kullah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita berada di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Banyak di antara kita ini rajin mengaji, belajar tentang tauhid. Banyak menyelesaikan kitab-kitab tauhid, belajar 3 landasan utama, belajar 4 kaidah, belajar kitab tauhid sendiri, dan juga banyak belajar tentang fikih, tata cara sholat, wudhu, sholat, dan hal lain tentang wudhu. Tetapi sangat sedikit kajian-kajian yang mengungkap tentang masalah akhlak. Atau kalaupun diungkap hanya secara ringkas dan garis besarnya saja. Terutama bicara tentang akhlak pada diri seorang suami dan akhlak pada diri seorang istri. Kajian ada, cuman pembahasannya secara global saja, yang hanya dijabarkan begitu secara umum. Sehingga masalah-masalah yang terjadi itu semakin hari tidak bisa dihindari gitu ya. Konflik itu bukan hanya terjadi pada masyarakat umum yang selama ini belum mengenal Islam dengan baik. Bukan hanya mereka saja. Memang mereka itu besar. Saya pernah bertanya ke pengadilan agama untuk wilayah Jakarta Timur. Periode Januari sampai Juli, berapa kasus perceraian yang terjadi hanya di wilayah Jakarta Timur saja. Mereka mengatakan kira-kira yang tercatat 2.600 kasus perceraian. Hanya di satu tempat. Ini memang masyarakat umum punya andil besar. Tetapi dari kalangan ikhwah yang ngaji pun tak kalah pentingnya. Itu banyak sekali. Ada kasus yang menarik, unik jamaah. Ini sedikit bercerita, membuka wawasan kita. Ada seorang perempuan telepon menceritakan perilaku dan perangai buruk akhlak suaminya. Sangat buruk suaminya. Saya bertanya sama suaminya, sama si ibu ini yang nanya lewat telepon ini. Saya bilang, maaf ibu, suami Anda rajin sholat enggak? Si ibu ini jawab begini tiba-tiba, maaf Ustadz, kalau sholat 5 waktu sih setiap hari di masjid. Bahkan suami saya ini aktif di pengajian di masjid. Sama Ustadz Fulan. Ya, sama Ustadz Fulan. Aktif ngaji.
Dan Ustadz Fulan ini kita kenal semuanya lah siapa beliau. Saya kaget. Waduh, aktif Ustadz. Bahkan dia panitia di kajian itu. Ya itu yang saya bingung Ustadz. Kok sampai seperti ini perangainya. Ini satu contoh jemaah. Pernah lagi contoh lagi. Seorang perempuan yang telepon sambil menangis-menangis dia. Cerita panjang lebar sikap suaminya yang kasar. Kasar kalau ngomongnya kasar. Luar biasa kasar kalau ngomong, dicontohkan sama dia. Bukan fisik ya, mulutnya yang kasar. Mulutnya kasar, luar biasa. Saya bertanya, seperti pertanyaan saya standar, suamimu sholat, kok sampai kayak gitu? Saya bilang. Dia menjawab, maaf Ustadz, suami saya ini mahasiswa UIM. Siswa UIM? Iya, mahasiswa UIM S2 Ustadz. Ini terjadi jamaah. Gitu. Jadi terkadang, bukan terkadang ya, mohon maaf, kadang memang masalah ini jangan dianggap remeh gitu. Semua ini butuh pembiasaan. Karena akhlak itu apa sih? Akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Siapa yang tahu? Perbuatan? Orang Bali juga punya perbuatan. Nanti orang Jawa juga punya perbuatan, Mas. Apa akhlak itu? Apa? 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 Watak. Wah, bisa berantem, Mas. Anda orang Bali, nanti menikah sama suku lain gimana? Wataknya beda. Perilaku. Sama perilaku, sifat, tabiat. Nah, kalau orang Bali menikah sama orang suku lain, tabiatnya beda, gimana? Akhlak itu sebetulnya sesuatu yang kuat di dalam hatinya. Para ulama bilang, akhlak itu hati. Jadi makanya antara iman, tauhid dengan akhlak itu satu ikatan. Kalau orang bilang two in one. Itu dua jadi satu sebetulnya. Iman dengan akhlak. Akhlak sesuatu yang ada dalam hati. Nah, apa yang ada dalam hatinya itu lahirlah dalam bentuk kebiasaan. Itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu muaranya, akarnya adalah apa yang ada dalam hati seseorang. Iman, mengenal Islam dengan baik. Lalu itu menjadi kebiasaan buat dia. Di sini para ulama seperti Imam Qurtubi yang lainnya membedakan antara watak dengan akhlak. Watak itu bawaan lahir, Mas. Setiap orang terlahir dengan kebiasaan tertentu. Seseorang akan terbiasa dengan watak dia yang sesuai dengan lingkungan dia terdidik di situ. Itulah watak. Dia terdidik dengan sesuatu dari lingkungannya itu. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Watak. Orang Bali punya watak sendiri. Orang Banyuwangi punya watak sendiri.
Nanti orang Jember juga punya watak sendiri. Orang Pasuruan punya watak sendiri. Orang Madura punya watak sendiri. Orang Semarang, Solo lagi punya watak sendiri. Orang Betawi punya watak sendiri. Sunda pun beda-beda. Sunda Bogor dengan Sunda Ciamis Tasik juga punya watak sendiri. Semua punya watak sendiri-sendiri. Itu adalah bawaan dia dari lahir dan lingkungan yang membentuk dia. Adapun akhlak tidak. Akhlak itu bukan watak, Mas. Akhlak itu apa yang ada dalam hati dia, iman. Kemudian akhlak itu apa yang dia pelajari. Jadi apa yang ada dalam hatinya, keimanan dia kepada Allah, dengan rukun-rukun iman itu yang kuat. Kemudian dia mengenal Islam dengan benar, dengan dalilnya, dia kenal Islam, maka dia berusaha untuk menjadikan itu kebiasaan, dilatih. Dia melatih diri, sehingga itu jadi kebiasaannya dia. Berarti akhlak itu gambarannya apa? Sesuatu yang harus dipelajari. Kemudian yang kedua, sesuatu yang harus dilatih. Kita harus melatih diri kita untuk itu. Nggak mungkin orang terlahir langsung semuanya berakhlak baik. Tidak. Dia harus membiasakan diri, yang kedua. Yang ketiga, akhirnya itu menjadi kebiasaannya. Nah, saat itulah dia jadi orang yang berakhlak. Ya. Memang ada orang terlahir dengan kebiasaan baik. Seperti sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan Abdul Qais. Inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah. Kamu punya dua sifat yang dicintai sama Allah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah itu bawaan lahir aku? Allah menciptakan itu pada diriku? Atau yang lain? Rasulullah SAW menjawab, itu bawaan lahirmu. Allah menciptakan kamu dengan itu. Apa itu? Al-hilmu wal-ana. Kamu punya sifat hilm, mengendalikan emosi. Hilm, bahasa Indonesianya lembut. Padahal maknanya hilm itu mengendalikan emosi. Ya, orang sebut sabar, bukan sebetulnya, bukan sabar itu. Itu mengendalikan emosi itu namanya hilm. Orangnya namanya halim. Ini orang halim, bukan ini orang sabar ya. Bukan. Lain, nggak nyambung. Kamu punya sifat hilm, kamu sifat anah. Anah itu apa? Tidak gegabah dalam berbicara dan bersikap. Artinya memang ada orang yang terlahir dengan perilaku yang baik begitu. Ada. Tapi banyak tentu dia dipengaruhi oleh lingkungan. Seberapa banyak lingkungan dia mengenal Islam, berarti disitulah nanti akan berpengaruh watak. Berarti seberapa besar lingkungan dia yang jauh Islam, seperti mohon maaf lingkungan kita, Bali, Homokin, beraneka ragam orang di Jakarta, kota besar, Surabaya. Berarti diri kita ini semakin jauh dari perilaku yang Islami, disebut perilaku, kebiasaan. Kebiasaan yang Islami jauh akhirnya. Ditambah lagi terbukanya dunia dan alam semesta melalui gadget dan handphone. Nah, ini akan merubah, mempengaruhi budaya pada diri kita masing-masing. Mempengaruhi kebiasaan kita akhirnya. Yang pada akhirnya kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak mencerminkan akhlak Islami. Karena lingkungan kita memang jauh dari Islam, terbukanya dunia dan tontonan dan sebagainya menjadikan diri kita ini jauh dari apa yang disebut dengan
akhlak Islami. Nah, itu akan terlihat sikap itu pada siapa? Pada orang yang terdekat, jamaah. Akhirnya kelihatan sama orang yang terdekat. Dengan orang lain nggak akan terlihat. Mohon maaf ya, Anda di sini yang perempuan, yang laki di sini. Ketika Anda berkomunikasi dengan sesama, yang perempuan komunikasi dengan sesama, berkomunikasi dengan saya, maka akan muncul semuanya dari tutur kata Anda semua itu apa? Ibarat seorang sales marketing. Apa yang muncul? Hah? Sales marketing itu apa? Apa? Lembut, santun. Ya bukan jualan nih, Mas. Selembut, santun. Kayak sales. Sales kan lembut, Mas. Mukanya ceria, lembut, santun. Kenapa? Sales. Ya, ada udang lobster di balik peyek. Kegedean udang. Ya. Jadi akhirnya muncul apa? Kepura-puraan kalau dengan dunia luar. Tapi ketika di dalam rumah, disitulah dia akan kelihatan bahwa dia itu sebetulnya punya bisul di pantatnya. Dia itu punya apa istilahnya tompel apa di perutnya. Yang nggak ada yang tahu yang di dalam rumah aja. Begitulah akan muncul perangai asli seseorang ketika dia di mana? Di mana? Di rumah. Asli pakai shot, asli gitu. Di mana? Di rumah. Kalau di luar semua pakai sin, asli. Pakai sin, Mas, asli gitu, Mas. Ya, banyak kepura-puraan apalagi perempuan yang ngomong asli. Kepura-puraan semua kalau sama orang. Jadi inilah namanya akhlak yang pada akhirnya tidak disebut dengan akhlak yang baik. Yang disebut dengan akhlak apa? Bawaan. Bawaan itu bisa baik, bawaan itu bisa apa? Buruk. Tentu unsur buruknya akan jauh lebih banyak. Karena itu tadi yang saya jadi gambarkan. Lingkungan. Ya, lingkungan. Gadget, media sosial, internet, tontonan. Ini yang membuat kita buruk semua. Dan yang merasakan buruk sekali lagi, dan keburukan itu benar-benar terlihat. Jadi itulah gambaran, saudaraku sekalian, bahwa akhlak itu adalah kebiasaan. Bukan sekedar perbuatan, bukan. Bukan, kata Imam Nawawi, ada orang kelihatan dermawan. Kelihatan dermawan banget. Tapi sebetulnya dia itu pelit. Kenapa dia dermawan? Ada kepentingan dia di situ. Kayak orang kampanye, kayak orang ini, kayak orang... Ada kepentingan yang dia ingin ambil. Itu tadi saya bilang ada udang lobster di balik peyek itu. Ada kepentingan ya. Dia tidak dikatakan orang yang berakhlak baik sebetulnya. Walaupun kelihatannya dia dermawan. Tidak, dia orang pelit, nggak punya akhlak. Berarti sama logika kan dengan omongan Imam Nawawi itu. Terkadang seseorang bersifat santun, rapi, perempuan umpama. Kalau dia keluar, dia nggak mau kelihatan di bajunya itu sesuatu yang mencong. Mencong miring aja nggak mau dia. Kerudungnya miring dia nggak mau. Bener gak, Bu? Dia akan duduk di depan kaca 15 menit hanya merapikan, sekedar merapikan apa? Bukan, mending kerudung. Bros, kenapa dia nggak mau kelihatan miring? Nggak mau. Kenapa kok sampai seperti itu? Ada udang lobster di balik peyek. Ada kepentingan dia di luar, pengen kelihatan oke, pengen kelihatan. Apakah dikatakan dia punya akhlak baik? Tidak. Seseorang ngomong santun, begini di depan orang, padahal di balik itu nggak ada kesantunan. Apakah dia dikatakan orang yang punya akhlak baik? Tidak.
Ini udang di balik peyek, Mas. Jurusnya tukang restoran, kalau dagingnya itu sebetulnya sudah mau rusak, ikannya mau rusak, sama dia dibumbuin, dimarinasi istilahnya, ya kan? Dibumbuin, dimarinasi yang banyak bumbunya, oke, habis itu dibakar. Yang makan, wih enak ya, padahal ini dagingnya sudah nggak fresh. Jadi apa? Kepura-puraan. Itu yang terjadi, jemaah. Ini kepura-puraan ini terlalu banyak. Ini hanya gambaran dulu. Saya menunggu pikiran Anda yang fresh. Tadi pikiran Anda belum fresh. Masih ke sana kemari. Itulah gambaran bahwa akhlak itu butuh ilmu, butuh latihan, sehingga itu menjadi apa? Kebiasaan. Camkan ini 3. Makanya Allah bilang apa? Wala tamutunna illa wa antum. Nah ini, jadikan akhlak itu jadi kebiasaanmu mengalir dengan darahmu. Wah berat dong Ustaz. Berat lah, emang surga murah apa? Surga kan mahal. Kan? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Dagangan Allah itu mahal. Surga. Jadi butuh belajar, ngerti, faham, lalu butuh melatih diri, lalu agar itu menjadi apa? Kebiasaan. Ini melahirkan itu, Mas. Berarti sumber orang belajar itu jelas Quran, hadis, petunjuk Rasul SAW, para sahabatnya. Kita belajar dari situ, melatih diri agar itu jadi kebiasaan saya, bukan udang yang ada di peyek, bukan kepura-puraan, bukan dimarinasi, bukan. Nah, memang itu asli bawaan, pakai sot asli, asli wataknya memang baik gitu loh. Nah itu orang yang berakhlak. Di situ Rasulullah SAW bilang, ana za'imun fi baitin bi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Saya akan menjamin istana di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang memang watak dan kebiasaannya sudah berjalan dengan Quran dan Sunnah, petunjuk Nabi SAW. Jadi akhlak bukan perbuatan, tapi akhlak itu adalah apa? Petunjuk Rasul yang menjadi kebiasaan. Berarti tidak ada mudahana. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka ini pengen pura-pura aja. Pengen sales semua, pura-pura. Senyum. Oh ya, hari, ya Mas. Gimana Gimana kabarnya Sehat Assalamualaikum. Temu sama saudara temennya. Assalamualaikum akhi. Gimana kabarnya akhi? Senyum ramah. Ibu-ibu. Gimana cantik? Kabarnya senyum ramah. Perempuan ramah. Apakah itu yang terjadi di saat Anda bersama suamimu? Apakah itu yang terjadi di saat Anda bersama istrimu? Jika tidak, Anda memiliki sifat munafik, mudahana. Berarti akhlak Islam tak ada pada diri kita. Kita semua masih jadi apa? Sales. Paham? Paham sebagai pengantar? Serem kan? Serem. Kita mau jadi sales, kepura-puraan, atau kita ingin menjadi seorang mukmin yang sejati, di mana kebiasaan kita itu adalah nilai Islam. Apakah saya yang bicara juga sudah seperti itu? Tidak. Kita ini masih memiliki banyak apa? Kekurangan. Makanya belajar itu sepanjang hayat.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah sampai mati. Berarti kita belajar melatih diri dengan akhlak-akhlak yang baik sampai kapan? Sampai mati. Agar itu memang menjadi kebiasaan kita. Inilah jemaah, sebuah gambaran. Ini poin pertama, bahwa akhlak itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan dari apa? Dari iman dan dari apa yang menjadi petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, habis itu kita sholat dulu ya. Yang kedua, siapakah orang yang paling berhak untuk kita lakukan kebaikan? Jawaban sesuai realita adalah teman. Realitanya siapa? Halo, gimana cantik? Ini kalau cewek ini yang ngomong nih. Halo, gimana cantik? Iya sayang. Sama-sama cewek nih, manggilnya cantik, sayang, ketawa, tertawa, senyum. Anda juga begitu. Tertawa, senyum, ketemu juga senyum. Assalamualaikum akhi, saya contoh itu. Temenmu jengkelin, temenmu ngeselin, tetap kamu assalamualaikum akhi, gimana kabarnya? Padahal jengkelin nih. Padahal ngeselin ini teman Anda. Tapi tetap Anda ramah. Selama ini kebaikan, kesantunan itu hanya seperti sales, seperti orang hanya untuk orang luar saja. Padahal Rasulullah SAW bilang, orang yang paling layak untuk dilakukan kebaikan itu siapa? Keluarga. Kalau Anda senyum dengan di luar, harusnya yang pertama kali Anda senyumin itu adalah yang di rumah. Kalau Anda ingin brosmu kenceng lempeng, kerodongmu lempeng, Bu, harusnya Mbak, yang harus menikmati itu pertama adalah suaminya. Gimana caranya dastermu lempeng, Mbak? Ayo, saya belum ngomong belak-belakan loh. Iya. Harusnya itu dong. Rasulullah SAW bilang apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa khiyarukum li ahli. Lihat, orang beriman yang paling sempurna siapa? Yang paling baik akhlaknya. The best ini orang beriman. Itu poin yang utama tadi. Dan siapa yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling mulia dengan keluarganya. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjelaskan hadis ini di Syarah Riyadhus Shalihin. Bila bilang apa? Anda kalau pengen melihat si fulan itu orang baik atau tidak, lihatlah dia bersama dengan suaminya dan istrinya. Bukan di luar. Tidak. Kalau dia di luar sama istri dan suaminya, semua akan terlihat pengantin baru. Kapan? Di luar. Ditonton, jalan rapi. Kayak tadi saya di depan ruangan saya, seliwar-seliwar itu suami istri itu. Semuanya saling tuntunan tadi itu. Lewat nonton, tetap perhatikan saya sambil ngelirik-ngelirik gitu. Saya lewat nonton, semuanya negor. Assalamualaikum Ustaz. Apakah Anda seperti itu ketika ada di dalam rumah dan di kamar? Nggak bakal. Nah, ditonton itu pengantin baru, ditonton ke kamar, dibukain resleting. Iya, kalau pengantin baru. Ya, diambilin anduknya, mau mandi diambilin, pengantin baru, Mas. Ya. Jangan melihat, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, jangan melihat kebaikan orang itu ngukur dengan orang. Jangan. Anda pengen tahu si fulan orang baik, lihat dengan siapa? Lihat dia dengan keluarganya di dalam rumahnya. Itu baru Anda akan melihat orang itu baik atau tidak. Ya. Dia di dalam rumahnya seperti apa? Itu wa khairukum, the best. Laki-laki paling mulia, perempuan paling mulia kapan?
ketika dia bersama suaminya dan istrinya. Ini yang kedua, camkan bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan, kesantunan, kesopanan, akhlak yang baik itu siapa? Keluarga Anda, istri Anda, anak Anda. Harusnya mereka ini yang pertama kali yang menikmati, bukan orang lain. Ya, bukan. Ini dua hal, ya, bahwa akhlak itu bukan sekedar perbuatan, tapi akhlak itu iman dan kebiasaan. Ya. Yang kedua, akhlak yang paling utama menikmatinya adalah siapa? Keluarga. Pahami, ini yang dua hal ini, camkan. Sekali lagi saya ulangi, akhlak itu adalah iman dan kebiasaan seseorang. Sumbernya adalah petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan itu? Yang menikmatinya bukan orang lain, tapi keluargamu. Jadi, siapa yang berhak untuk menikmati aroma parfum yang Anda beli? Siapa? Istri dan suamimu. Bukan ketika di luar Anda menggunakan yang ori, tapi ketika di dalam Anda menggunakan yang aroma Alfamart dan Indomaret. Ini tidak. Ketika Anda di luar menggunakan daleman yang daleman yang setelan baru, tapi giliran di rumah menggunakan yang Mimble 10 tahun yang lalu. Ini kasihan deh suaminya. Anda yang kerja, tapi Anda hanya menikmati sisanya. Anda dapat sisaan, Mas. Yang menikmati siapa? Ojol. Siapa? Ojol yang menikmati, cuma taksi yang di pinggir jalan. Ya. Enggak, Ustadz, saya nggak pakai minyak wangi di luar, saya pakai cadar. Oke. Apakah Anda bercadar ketika di luar, tapi ketika di dalam rumahmu Anda mengumbar mulut Anda? Hanya bercadar wajah dan badan, tapi mulutmu ibarat toaknya tukang obat. Mana cadarnya? Ini forum tertutup, saya ngomong belak-belakan. Apa itu akhlak? Bukan. Khairukum li ahli. Yang paling mulia adalah orang yang paling mulia dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Saya, kata Rasulullah SAW, paling mulia dengan keluarga saya. Paling mulia dengan keluarga saya. Kata Rasulullah SAW, itu beliau yang bilang. Nah, inilah dua hal. Kita akan lanjutkan lebih panas lagi insya Allah habis sholat nanti, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.